Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi syi'aril islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita awali ibadah kita pada siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara-saudara, Allah masih berkenan menambah usia kita. Oleh karena itulah manfaatkan tambahan usia ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan pula tambahan usia ini untuk menumpuk bekal buat kehidupan kita nanti sesudah mati. Salam dan selawat marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, tahun ini kita memasuki tahun 2026 dan kita meninggalkan tahun 2025. Banyak kenangan yang telah kita ukir di tahun sebelumnya, baik yang manis maupun kenangan-kenangan yang pahit. Dan kita belum tentu apa yang bakal kita ukir di dalam tahun 2026 ini. Dan oleh karena itulah saudara-saudara, Islam mengajarkan bahwa di dalam menghadapi tahun ini 2026, jiwa kita harus diangkat menjadi jiwa yang optimis. Meskipun beberapa orang meramalkan, di tahun 2026 ini banyak gejolak. Oleh karena itu kita jangan mikir gejolak itu. Yang harus kita persiapkan adalah di dalam konsep Islam minimal ada dua hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, Islam mengajarkan bahwa masing-masing diri hendaklah bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Artinya, apa yang telah kita lakukan pada tahun 2025 yang lalu? Kira-kira banyak positifnya atau negatifnya yang telah kita lakukan? Atau perbuatan yang telah kita lakukan kira-kira banyak mengandung unsur dosa atau pahala?
Oleh karena itulah saudara-saudara, cara muhasabah inilah cara yang paling jujur, karena masing-masing diri mengoreksi dirinya sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Inilah paling jujur. Ada Rasulullah SAW bersabda, Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah. Saya ulang, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri dan mengamalkan atau berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Hadirin. Oleh karena itulah, cerdas dalam iman, bukan cerdas dalam pikiran, bukan otak, tetapi iman. Dan orang yang cerdas imannya, dia akan menghitung-hitung, dia akan menghisap dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, orang yang cerdas ini orang yang beramal untuk kehidupan sesudah mati. Bukan kehidupan waktu hidup, tetapi kehidupan sesudah mati. Maaf, saudara-saudara, sering saya katakan bahwa kita pernah hidup di alam sebelum dunia. Kita pernah hidup di alam roh. Kita pernah hidup di alam rahim. Dan sekarang kita hidup di alam dunia. Dan besok kita akan hidup di alam akhirat. Oleh karena itulah dalam tahun 2026 kita ukir kehidupan kita dengan kehidupan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang cerdas. Dan oleh karena itulah saudara-saudara, orang yang cerdas ini tidak lagi memikirkan apa yang sedang kita lakukan sekarang, tetapi orang yang cerdas ini memikirkan apa yang akan dilakukan untuk kehidupan kita nanti sesudah mati. Oleh karena itulah saudara-saudara, maka dalam hidup ini harus ada sesuatu yang kita rubah. Apa yang harus kita rubah? Di dunia, merubah niat kita. Kalau dulu niat kita dalam menghadapi kehidupan ini urusannya dengan dunia, sekarang harus kita rubah. Kehidupan kita adalah untuk kehidupan yang akan datang, untuk akhirat dan akhirat. Nah, kalau di dunia ini sudah dilakukan, maka tidak bakal ada orang yang main-main dalam kehidupan di dunia. Tidak bakal ada orang yang berani mendolimi saudaranya, karena nanti ada nilai buruk di akhirat. Tidak berani orang akan menipu sesama, karena ini nilai yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Inilah saudara-saudara yang harus kita lakukan. Tajid di dunia. Kalau tidak demikian, banyak kadang-kadang kita salah di dalam bertindak menghadapi kehidupan tahun ini.